Tanpa adanya pendidikan, tidak akan ada kata kemajuan. Pendidikan menjadi wajah utama suatu bangsa. Dengan kata lain, indikator kemajuan bangsa dapat dilihat dari kualitas pendidikannya. Apabila kualitas pendidikan itu bagus, maka baguslah negeri itu. Buruknya kualitas pendidikan yang ada akan membuat bangsa tersebut mengalami ketertinggalan. Akan tetapi, jika kita melihat wajah pendidikan Indonesia saat ini, masih banyak problematika yang perlu dibenahi. Kualitas pendidikan Indonesia akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa masalah dalam sistem pendidikan Indonesia yang mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Mari kita bahas lebih dalam terkait contohnya. Poin pertama, pendidikan yang belum merata. Masih banyak anak di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah terpencil maupun pedalaman. Minimnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tersebut menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata. Poin kedua, ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan yang begitu mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara perbedaan kelompok sosial ekonomi yang sangat signifikan menjadi masalah serius di Indonesia. Fasilitas sarana prasarana dan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya jauh lebih baik daripada di pedesaan. Ketimpangan inilah yang mempengaruhi kualitas belajar para siswa. Poin ketiga, kurikulum yang membingungkan. Sudah menjadi kebiasaan di negeri ini apabila ganti menteri, ganti kurikulum. Yang menjadi sorotan yaitu kurikulum yang belum final dan tidak konsisten jangka panjang, terlanjur diubah dalam waktu yang cepat. Periode pergantian kurikulum yang tidak terukur secara sistematis dan periodik menciptakan kebingungan bagi guru maupun murid. Kegagalan sistem pendidikan di negeri ini pun terjadi dan cenderung hanya mampu melahirkan lulusan bermental karyawan, bukan entrepreneur. Poin keempat, rendahnya kualitas kesejahteraan guru dan para pelaku pendidikan. Guru memiliki peran vital dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Akan tetapi, kenyataannya banyak guru atau para pelaku pendidikan yang sangat miris nasibnya dan belum mendapatkan apresiasi maupun gaji yang layak. Poin kelima, rendahnya kualitas literasi dan numerasi di Indonesia. Jika saya menjadi Menteri Pendidikan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada, pertama, saya akan fokus pada pembangunan infrastruktur baru program. Langkah pertama yang saya ambil yaitu memetakan berapa jumlah siswa di Indonesia. Apabila sudah diketahui dari proses pemetaan, pemerintah dapat melakukan riset super ketat dengan tujuan menaksir berapa sekolah negeri yang dibutuhkan untuk menampung para pelajar seluruh Indonesia. Dan pemerintah harus fokus memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan begitu, semua siswa dapat merasakan hak secara sama dan merata. Semisal di Indonesia ada 1,5 juta siswa. Di riset ketat ternyata butuh 750 sekolah negeri agar tertampung semua. Pemerintah harus fokus memenuhi kebutuhan tersebut, baru bicara program. Dalam usaha mengatasi ketimpangan dan pemerataan pendidikan, diperlukan pengawasan yang serius oleh pemerintah. Selain itu, perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi merupakan kebijaksanaan yang penting dalam usaha pemerataan pendidikan. Upaya kedua, mengkonstruksi kurikulum. Agar kurikulum tidak membingungkan, nantinya saya akan mengkaji dan mengukur secara sistematis maupun periodik dengan meniti beratkan pada hal apa yang sangat diperlukan dalam pendidikan Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai acuan investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan, seperti relevansi kurikulum dengan apa yang dibutuhkan zaman, pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman, lalu kurikulum modular, dan partisipasi aktif siswa. Upaya ketiga, meningkatkan minat dan kualitas siswa. Untuk meningkatkan skill literasi, salah satu upaya yang dapat digencarkan yaitu program 15 menit membaca buku sebelum pelajaran dimulai. Jika sekarang para siswa dipaksa untuk mempelajari beberapa ilmu yang bukan kegemarannya, padahal setiap siswa memiliki kapasitas berbeda-beda, nantinya
sekolah menengah memfasilitasinya untuk mengembangkan dan mempelajari ilmu-ilmu yang disukainya. Tentu hal ini adalah suatu hal yang menarik. Lagi pula dunia zaman sekarang menuntut pekerjaan yang memiliki spesialisasi dan spesifikasi yang berbasis pada skill dan kompetensi individu. Upaya keempat, memperhatikan kesejahteraan guru dan para pelaku pendidikan. Kurikulum sudah merdeka, gaji dan tunjangan guru kenapa masih dijajah? Problematik ini nantinya akan saya selesaikan agar guru lebih merasa nyaman dan terfasilitasi dengan memberikan gaji yang layak. Konsepnya, gaji guru harus sesuai dengan kebutuhan zaman dan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan gaji juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas pengajaran. Upaya kelima, evaluasi ulang semua pelaku pendidikan. Kurangnya kualitas pendidikan hari ini penyebab krusialnya adalah kualitas manusia-manusia yang bertugas di dunia pendidikan itu sendiri. Sehingga serangkaian pelatihan dan pengujian kompetensi rutin harus dilakukan tanpa kecuali berdasarkan kondisi tiap daerah. Mulai dari jajaran Kementerian Pendidikan sampai dinas-dinas pendidikan pusat dan daerah, termasuk semua pengurus dan pendidik di sekolah-sekolah. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, konstruksi kurikulum yang matang, peningkatan kesejahteraan guru, dan program meningkatkan belajar siswa, diharapkan pendidikan Indonesia mampu keluar dari segala permasalahan yang ada dan dapat meningkatkan peringkat pendidikan di kancah global.